lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia dengan Bu Astuti. Kali ini kita mau membahas tentang membuat dan menjawab pertanyaan suatu bacaan, ya. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mendengarkan penjelasan dari guru dan berdiskusi, siswa dapat membuat dan menjawab pertanyaan bacaan dengan benar. Ciri-ciri seseorang telah memahami isi bacaan itu adalah: 1. Jika dapat menjawab pertanyaan bacaan dengan benar, ya. Artinya menjawab pertanyaan sesuai dengan bacaan dengan benar. Maka orang tersebut dapat diartikan sudah bisa memahami isi bacaan. Yang kedua, dapat menemukan informasi penting dari isi bacaan. Oke, selanjutnya anak-anak. Ciri kalimat pertanyaan. Nah, nanti kalian akan membuat kalimat pertanyaan, ya. Dan kalian harus tahu ciri-ciri sebuah kalimat pertanyaan. Yang pertama, untuk membuat kalimat pertanyaan tentu saja kamu harus menggunakan kata tanya. Kata tanya itu ada macam-macam. Ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, berapa, dan bagaimana. Nah, ciri kalimat pertanyaan yang lain adalah berupa kalimat yang memerlukan jawaban. Jadi kalimat pertanyaan itu adalah kalimat yang memerlukan jawaban. Yang ketiga, kalimat pertanyaan selalu diakhiri dengan tanda tanya, ya. Kemudian menggunakan aturan penulisan kalimat dengan benar, ya, menggunakan huruf besar atau huruf kapital di awal kalimat. Kemudian pada nama orang, nama jalan, nama kota, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yuk kita mencoba anak-anak. Kita akan mencoba. Bu Guru akan membacakan satu teks tentang tokoh pahlawan Indonesia, yaitu Imam Bonjol. Bu Guru akan membacakan teks ini, anak-anak. Tuanku Imam Bonjol memiliki nama lengkap Muhammad Sahab. Beliau lahir di Pasaman, Sumatera Barat, tahun 1772 dan wafat di usia 92 tahun, tepatnya tanggal 8 November 1864. Peto Sarip adalah nama panggilannya saat remaja. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang tegas menentang penyimpangan ajaran agama di Sumatera Barat. Perang Padri merupakan perang saudara yang terjadi antara kaum adat dan kaum Padri. Ya, kaum Padri itu kaum agama, anak-anak. Kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol berupaya untuk meluruskan ajaran agama Islam yang menyimpang di kalangan kaum adat. Oke. Nah, dari teks tersebut, Bu Guru membuat satu pertanyaan di sini, ya, yaitu siapa nama lengkap Tuanku Imam Bonjol. Ya, maka kamu harus menjawabnya sesuai dengan teks yang ada. Kamu akan bisa menjawabnya dengan jawaban nama lengkap Tuanku Imam Bonjol adalah Muhammad Sahab. Nah, bisa saja kamu membuat kalimat-kalimat pertanyaan yang lain. Contohnya, kapan Tuanku Imam Bonjol meninggal, pada usia berapa beliau meninggal, kemudian apa perjuangan yang dilakukan oleh Tuanku Imam Bonjol, kemudian bagaimana sifat Tuanku Imam Bonjol di dalam terjadinya perang saudara, yaitu perang Padri itu. Jadi bisa kamu buat berbagai pertanyaan menggunakan kata tanya yang sudah kamu ketahui, yaitu apa, siapa, di mana, berapa, kapan, bagaimana, dalam membuat kalimat pertanyaan dari teks yang sudah diberikan, ya anak-anak. Oke, kesimpulannya kalimat pertanyaan harus berdasarkan kaidah yang benar, yaitu menggunakan kata tanya yang ada sesuai dengan fungsinya. Kata tanya digunakan sesuai dengan fungsinya, anak-anak. Kemudian pertanyaan yang diajukan tidak menyimpang dari isi bacaan.
Karena konteksnya di sini adalah membuat pertanyaan berdasarkan bacaan, ya. Yang ketiga, pertanyaan tidak membingungkan. Jadi pertanyaan itu harus tegas, ya, tepat dan menggunakan bahasa yang tidak memutar-mutar, ya, tidak berputar-putar, supaya mudah untuk dijawab dan dipahami oleh yang membaca pertanyaan itu. Kemudian kalimat pertanyaan menggunakan pilihan kata yang tepat, ya. Jadi supaya orang lain juga tidak bingung ketika menjawab pertanyaan sesuai teks yang diberikan. Demikian penjelasan untuk materi bahasa Indonesia kali ini. Terima kasih, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.